Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Saya Dinda Khairunisa Asri dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Psikologi Pendidikan, yang mana beranggotakan saya sendiri dan Naila Ramadhani Hamiar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian psikologi, urgensi, dan tujuan psikologi. Pengertian psikologi pendidikan secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu fisik, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa, yang mana hal tersebut tidak bisa dilihat atau diketahui secara empiris. Psikologi pendidikan sebagai salah satu cabang dari psikologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang tingkah laku manusia dalam proses belajar mengajar, memiliki hubungan yang erat dengan ilmu mengajar, di mana dalam proses mengajar, para pendidik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi yang diajarkan dan juga menguasai berbagai metode dalam penyampaian agar apa yang disampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh anak didik. Berikutnya ada urgensi psikologi pendidikan. Bidang pendidikan membutuhkan pengetahuan tentang psikologi karena bidang pendidikan dihadapkan pada karakteristik pelaku, kepribadian, sikap, minat, motivasi, perhatian, persepsi, kemampuan berpikir, kecerdasan, fantasi, dan aspek psikologis lainnya yang bervariasi dari siswa ke siswa. Agar proses pembelajaran berhasil, setiap guru di kelas yang berperan sebagai pendidik dan pengajar harus memahami perbedaan karakteristik psikologi siswa. Dengan memahami karakteristik psikologi setiap siswa, maka guru sekolah akan dapat melakukan pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan karakteristik psikologis peserta didik. Oleh karena itu, sifat heterogenitas atau tidak sama suatu kelas perlu menjadi perhatian utama bagi guru. Selain pembelajaran yang bersifat individual, guru perlu juga melakukan pembelajaran serta kelompok jika karakteristik psikologis peserta didik yang ada di suatu kelas dianggap relatif sama atau homogen. Dengan memahami psikologi pendidikan, diharapkan para guru dapat melewati pertimbangan psikologis. Tetapkan tujuan pembelajaran dengan tepat. Pilih strategi atau metode pembelajaran yang tepat, memberi bimbingan bahkan memberikan konseling, mempromosikan dan memotivasi pembelajaran siswa. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan berinteraksi dengan siswa secara tepat, menilai hasil belajar yang adil. Berikutnya ada tujuan psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, membantu pendidik untuk memahami perkembangan peserta didik yang kompleks dan beragam. Harus kita sadari, semua manusia terlahir dengan unik dan bakat dan sifat yang berbeda. Yang ketiga, membantu guru menganalisa berbagai permasalahan yang hadir karena tingkat keberagaman ini. Berikutnya, ada ruang lingkup dan sejarah psikologi yang akan dijelaskan oleh Naila Ramadhani Hamiar. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Adinda. Dengan memahami psikologi pendidikan, diharapkan para guru dapat melewati pertimbangan psikologis. 1. Tetap tujuan pembelajaran dengan tepat. 2. Pilih strategi atau metode pembelajaran yang tepat. 3. Mempromosikan dan memotivasi pembelajaran siswa. 5. Menciptakan suasana yang
belajar yang menyenangkan. 6. Berinteraksi dengan siswa secara tepat. 7. Menilai hasil belajar yang adil. Tujuan psikologi pendidikan: membantu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan, membantu pendidik untuk memahami perkembangan peserta didik yang kompleks dan beragam. Harus kita sadarin semua manusia terlahir unik dengan bakat dan sifat yang berbeda. Membantu guru menganalisa berbagai permasalahan yang hadir karena tingkat keberagaman ini. Selanjutnya ruang lingkup psikologi pendidikan. Di sini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup pembahasan psikologi pendidikan. Crow and Crow secara eksplisit mengemukakan psikologi pendidik sebagai ilmu terapan berusaha untuk menerangkan masalah belajar menurut prinsip-prinsip dan fakta-fakta mengenai perilaku manusia yang telah ditentukan secara ilmiah. Sesuai dengan pendapatan itu, Crow and Crow mengemukakan bahwa data yang dicoba didapatkan dalam psikologi pendidikan yang dengan demikian merupakan ruang lingkup psikologi pendidikan antara lainnya itu 1. Sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. 2. Sifat-sifat dari proses belajar. 3. Hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar atau learning readers. 4. Signifikasi pendidikan terhadap perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Dan terakhir, kelima, perubahan jiwa yang terjadi dalam belajar. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gilang Ramadan. Kepada Gilang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembacaan yang terakhir atau yang selanjutnya, yaitu sejarah psikologi pendidikan. Sejarah khusus yang mengungkapkan secara cermat dan luas tentang psikologi pendidikan. Hingga kini sejarah psikologi terus mendapat perhatian dari pakar psikologi. Pendidikan masih sangat langka karya tulis yang membahas riwayat psikologi yang ada sekarang pada umumnya tentang berbagai psikologi yang dicampur aduk menjadi satu, sehingga menyulitkan identifikasi terhadap jenis psikologi tertentu yang ingin kita ketahui secara spesifik. Namun sesungguhnya kajian tentang psikologi yang merupakan satu disiplin ilmu kiranya sudah menjadi topik dan objek diskusi para ilmuwan dan filosof terdahulu. Sebelum era modern yang dikenal sekarang, jiwa manusia sejak zaman Yunani telah menjadi topik pembahasan para filosof. Akan tetapi psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri baru dimulai pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt 1832 hingga 1920 mendirikan laboratorium psikologi pertama di kota Leipzig atau Jerman. Kemudian sebelum tahun 1879 jiwa dipelajari oleh para ahli filsafat dan para ahli ilmu fasal atau fisiologi, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Di dunia Islam sebenarnya pembahasan dan pengkajian
tentang jiwa menjadi bahan diskusi yang serius dan mendalam dilakukan oleh para intelektual Islam atau ulama seperti Imam Al-Ghazali 505 Hijriah, Imam Fakhruddin Ar-Razi 606 Hijriah, Al-Junaid Baghdadi 298 Hijriah, dan Al-Asy'ari 324 Hijriah. Pembahasan masalah psikologi merupakan bagian dari ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf. Masa sesudah psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri merupakan masa di mana gejala kejiwaan dipelajari secara tersendiri dan metode ilmiah terlepas dari filsafat dan ilmu fasal. Menurut David 1972 dalam Muhib bin Syah dikatakan bahwa Johann Friedrich Herbert adalah bapak psikologi pendidikan yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan disiplin sempalan psikologi lainnya. Herbert adalah seorang filosof dan pengarang kenamaan yang terlahir di Oldenburg atau Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Nama Herbert kemudian diabadikan sebagai sebuah nama aliran psikologi yang disebut Herbartianisme pada tahun 1820-an. Konsep utama pemikiran Herbartianisme ialah apperceptive mass, sebuah istilah yang diperuntukkan bagi pengetahuan yang telah dimiliki individu. Sekian, terima kasih.